Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kembali bersama saya menghiburkan tuan dan puan sekalian dalam edisi membicarakan terkait tentang semangat kepahlawanan. Sehubungan 10 November adalah peringatan Hari Pahlawan. Untuk itu, pembahasan kali ini saya coba untuk menganalisa bagaimana makna kepahlawanan itu benar-benar kita tancapkan di dalam sanubari kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang terlahir dari nilai kepahlawanan yang kemudian mampu menerobos dari zaman ke zaman untuk melahirkan semangat dan ukhuwah persatuan dan kesatuan di dalam bingkai NKRI yang sama kita cinta ini. Sahabat setia dimanapun berada, tidak sedikit kita dengar bahwa pahlawan yaitu orang yang berjuang untuk melawan penjajahan. Padahal di dalam pemahaman terkait tentang kepahlawanan ini sangat luas dan penuh dengan perspektif yang amat dahsyat ketika kita memahami makna kepahlawanan yang hakikat. Katakanlah hari ini kita berbicara kepahlawanan dalam skop makna adalah sebuah pengorbanan. Ketika kita berbicara siapa di antara kita yang berhasil melampaui batas kepahlawanan yang hari ini kita akui, setiap kita adalah pahlawan di lingkungan kita masing-masing. Katakanlah ketika kita sekecil-kecilnya adalah pahlawan di lingkungan keluarga kita, pahlawan di lingkungan desa kita, pahlawan di lingkungan kecamatan kita, pahlawan di lingkungan kabupaten kita, pahlawan di lingkungan provinsi kita, pahlawan di lingkungan negara ini, dan bahkan pahlawan di kelas internasional. Untuk itu tidaklah muluk-muluk ketika kita berbicara bahwa setiap kita adalah pahlawan dan setiap pahlawan punya barometer yang tidak bisa untuk dilakukan perubahan yang signifikan. Karena pahlawan terlahir dari keberanian, karena pahlawan terlahir daripada mentalistik yang memang ini adalah bentuk backgroundnya diri kita sebagai manusia yang bisa berdaya guna, mempunyai semangat. Semangat inilah saya pikir bahwa momen kepahlawanan kali ini kita coba untuk mengimplementasikan di dalam kepribadian kita, yang tentunya ini adalah tantangan bagi kita semua untuk menjadikan kepribadian kita yang berdaya nilai guna, yang kita maksud dengan nilai kepahlawanan di momen 10 November kali ini. Sahabat setia dimanapun berada, pahlawan yang kita kenal dengan makna pahlawan revolusi, kita juga kenal pahlawan nasional, dan kita juga kenal dengan pahlawan kedaerahan. Perbedaan kepahlawanan ini rasanya bukanlah suatu persoalan yang substansi untuk kita bahaskan, tetapi persoalan adalah bagaimana kita melampaui batas perbedaan kepahlawanan yang kita miliki di dalam kehidupan kita sendirinya. Untuk itu, makna kepahlawanan yang hakikat terletak pada diri kita masing-masing, dan sejauh mana kita mampu berkorban terhadap diri kita untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan negeri kita. Inilah momen pahlawan yang mesti kita pahami secara mendalam bahwa kita adalah pahlawan di lingkungan kita masing-masing. Momen kepahlawanan 10 November kali ini mampu mendewasakan kita untuk mengubah cara pikir kita, untuk mengubah wawasan kita, untuk mengubah mental kita yang semulanya tidak memahami makna pahlawan di hakikat. Yang hari ini kita coba untuk menganalogi sedikit kepahlawanan yang kita miliki di dalam diri kita, sehingga menjadikan kepribadian kita kepribadian yang tangguh. Momen pahlawan kali ini saya ingin mengatakan bahwa sebagaimana yang pernah dituliskan oleh Anies Mata, buku Mencari Pahlawan Indonesia. Di dalam buku Mencari Pahlawan Indonesia yang dikarang oleh Anies Mata, saya menyikapi ada beberapa
hal yang perlu untuk kita pahami, yang tentunya pertama kita bicara tentang konteks pengorbanan. Konteks pengorbanan yang kita maksud adalah pengembara diri kita untuk menggapai sebuah hakikat kehidupan yang berdaya guna untuk orang-orang di sekeliling kita. Memang tidak mudah memahami konteks kepahlawanan pada diri kita, namun ini adalah sebuah fitrah yang mengharuskan kita untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, dan inilah barometer kepahlawanan hakikat. Untuk itu, makna kepahlawanan kali ini mampu memberikan inspirasi bagi kita, mampu mendewasakan kita bagaimana menjadikan pahlawanan dalam skop yang lebih besar dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bicara tentang pahlawan keluarga, hari ini kita paling tidak berbicara tentang pahlawan rakyat. Kalau kedepannya kita bicara tentang pahlawan negeri, insya Allah kedepannya kita bicara tentang pahlawan nasional. Makna pahlawan hakikat kali ini mampu menumbuh kembangkan semangat dan kesadaran kita. Betapa kehidupan yang kita harapkan adalah kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya ini adalah nomenklatur yang harus kita gapai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ketika makna kepahlawanan yang saya sampaikan untuk khusus di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang kita pahami ada persoalan yang spesial yang harus dituntaskan secara bersama-sama, dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Ketika kita mengatakan bahwa ada beragam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait tentang kebijakan one way, terkait tentang menonaktifkan para honorer yang SK mereka tidak lagi diperpanjang, kemudian terkait tentang ASN yang dinonjobkan tanpa regulasi yang jelas, sehingga ada sebuah kecacatan beradministrasi di daerah kabupaten kita. Tentunya ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ini adalah persoalan serius. Ini adalah persoalan yang mesti kita selesaikan bersama-sama dengan meruntuhkan ego-ego dan kepentingan kita semuanya. Maka di tengah meruntuhkan ego kita, inilah yang disebut dengan makna kepahlawanan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalan kebijakan one way yang sangat meluluh lantakkan hati sebagian masyarakat yang menggunakan jalan. Ini adalah persoalan kebijakan pemerintah yang terkesan bertangan besi. Tantangan, harapan, dan impian terletak pada pundak kita masing-masing. Tentunya merubah kebijakan ini tidak bisa dengan sendiri, tidak bisa dengan sehati juga, tidak bisa juga dengan satu kelompok. Ini butuh kerjasama kelompok-kelompok, ini butuh daripada kerjasama anak-anak manusia untuk melakukan perubahan, untuk menekan kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak lagi merakyat. Untuk itu sahabatku sekalian, di momen Hari Pahlawan 10 November, saya ingin mengajak rekan-rekan semua tergabung bersama kita untuk kembali menyuarakan, menekan kebijakan pemerintahan kita yang kita anggap sangat bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan itu. Tentunya terlepas dari Perda nomor 4 tahun 2017, terlepas daripada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2021, hari ini juga kita kenal bahwa ada kebijakan-kebijakan yang menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan pressure terhadap kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak punya nilai kemanfaatan. Untuk itu, dengan harapan besar, momen pahlawan kali ini insya Allah kita akan melakukan somasi sekaligus melakukan pressure group kepada penekanan terhadap kebijakan pemerintah kita untuk memberanikan diri bahwa ini adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, dan ini adalah kebijakan-kebijakan yang menyesatkan tanpa dalil yang jelas, tanpa aturan-aturan yang jelas. Tentunya kita berharap kepada rekan-rekan semua untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bersama kita. Tentunya ini adalah sebuah hal yang paling substansi untuk kita pahami bahwa ini bukanlah kepentingan kepribadian dan individual, tapi ini kepentingan orang banyak, dan ini adalah tantangan bagi kita semua untuk menekan persoalan one way. Jangan diberlakukan seperti sekarang ini, yang hari ini adalah penyusahan dan penzaliman terhadap hak-hak rakyat.
Sekali lagi, Momen Pahlawan kali ini kami mengajak rekan-rekan semua bergabung bersama kami untuk sama melakukan orasi di depan kantor Bupati yang kesekian kalinya. Karena perjuangan yang kita lakukan tidak bisa hanya dengan tetesan-tetesan air darah sedikit pun, tidak bisa dengan tetesan-tetesan keringat yang sangat minim. Ini butuh keseriusan, ini butuh dengan kolektivitas, ini butuh dengan keberlangsungan kehidupan kita dengan waktu-waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, sekali lagi harapan kami, perjuangan yang kita lakukan ini amat dahsyat dan sangat berat. Tanpa kebersamaan dan kerjasama, insya Allah hal ini tidak mudah untuk kita gapai. Kebersamaan inilah yang kita harapkan bersama rekan-rekan, berjuang bersama kami untuk menyatakan pendapat bahwa one way jangan lagi diberlakukan. Apalagi besok atau lusa mulai hari ini, nanti siang akan diberlakukan lagi yang semulanya hanya 3 jam 4 jam, besok ke depannya ini siang juga diberlakukan dan bahkan ini sampai malam. Kalau ini terus tidak bisa kita halangi dan kebijakan bertangan besi ini tidak bisa kita tantang, maka amat dahsyat matinya negeri kita ini dari demokrasi dan sistem kepemerintahan yang kita pahami bahwa dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan kita percaya, bahkan kita yakin dengan kebersamaan untuk menekan kebijakan inilah kesuksesan kita akan tergapaikan. Demikian sahabatku sekalian, di Momen Kepahlawanan hari ini saya mengajak rekan-rekan semua bersatu padu bersama membangun kekuatan untuk melakukan orasi di depan kantor Bupati, karena kita yakin dan percaya bahwa dialog saja tidak bisa menghasilkan apa-apa, dan melakukan orasi secara berkelanjutanlah sehingga menjadikan isu ini adalah isu nasional. Demikian sahabatku sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.